Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, 10 Agustus digadang-gadang oleh banyak kalangan sakit hati di negeri ini sebagai sebuah tonggak sejarah yang bakal memaksulkan Jokowi. Dan orang-orang yang berada di balik skenario 10 Agustus ini adalah mereka-mereka yang sampai hari ini berusaha untuk mendapatkan prestise, berusaha untuk meraih kembali kekuasaan dan nama besar yang oleh Jokowi dalam masa pemerintahnya tidak diberikan tempat. Amin Rais, Rocky Gerung, Refli Harun adalah mereka-mereka yang sampai hari ini terus berupaya untuk menggerogoti kepemimpinan Jokowi dan berusaha untuk menggiring opini massa bahwa Jokowi sementara melakukan sebuah kesalahan fatal tentang tata kelola negeri ini. Mereka bahkan menutup mata terhadap keberhasilan Jokowi melakukan hilirisasi. Bayangkan, tidak ada presiden sebelum Jokowi yang berani membatalkan ekspor nikel ke luar negeri dalam bentuk barang mentah. Dan Jokowi berhasil menunjukkan itu, bahkan mendatangkan keuntungan yang luar biasa besar. Jika sebelumnya nilai ekspor nikel Indonesia dalam bentuk bahan mentah hanya sejumlah 31 triliun, ketika proses hilirisasi ini terjadi, Indonesia bahkan meraup keuntungan sampai 501 triliun. Sebuah keuntungan yang luar biasa yang sudah ditunjukkan tentang bagaimana Jokowi mengelola keberaniannya untuk menjaga harga diri bangsa, untuk menjaga harkat dan martabat bangsa, menjaga kedaulatan bangsa terhadap semua akses ekonominya. Sahabat Pancasila, gerakan 10 Agustus adalah sebuah gerakan yang berusaha dinyanyikan dengan cara yang sumbang oleh Amin Rais dan kawan-kawannya setelah peristiwa beberapa hari lalu gagal melakukan pemaksulan. Dan hampir setiap tahun ketika periode pemilu akan tiba, Amin Rais akan muncul dengan idenya untuk melakukan pemaksulan terhadap pemerintahan yang sah. Dan setiap itu pula ide ini gagal. Namun sayangnya, Amin tak pernah jerah. Amin dan kelompok-kelompoknya selalu berupaya untuk mendapatkan kembali kekuasaan dan pengakuan bahwa mereka adalah orang-orang hebat di negeri ini, bahwa mereka adalah orang-orang yang harus diberikan kepercayaan untuk mengelola negeri ini. Faktanya, ketika kepercayaan itu diberikan oleh negara, oleh masyarakat Indonesia, ketika masa-masa keemasan mereka bahkan tidak berbuat apa-apa. Sahabat Pancasila, bahkan menjelang 10 Agustus sudah ada beberapa kelompok perutusan yang menemui DPR dan memaksakan agar segera melakukan sidang istimewa dalam rangka pemaksulan Jokowi. Lucunya, kelompok kecil ini kemudian mengklaim bahwa mereka adalah representasi dari bangsa dan rakyat Indonesia. Kedatangan mereka bahkan tidak disertai dengan sejumlah bukti yang menunjukkan bahwa mereka adalah representasi dari mayoritas rakyat Indonesia yang menginginkan agar Jokowi dimaksulkan. Namun dengan bangga, dengan dada membusuk, berani-beraninya mereka menyampaikan bahwa ini adalah tuntutan dari sebagian besar rakyat Indonesia yang faktanya 80% rakyat Indonesia masih puas terhadap kepemimpinan dan kinerja Jokowi. Sahabat Pancasila, kepada kelompok yang berusaha melakukan demonstrasi di tanggal 10 Agustus nanti, terutama kelompok buruh, sampaikanlah substansi penolakan teman-teman, penolakan kaum buruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Karena apapun saya yakin yang dipikirkan oleh pemerintah adalah bagaimana menyeimbangkan kepentingan buruh dan kepentingan pengusaha. Karena jika sampai lebih mengutamakan kepentingan buruh dan mengabaikan kepentingan pengusaha atau pemberi kerja, maka yang pasti banyak investor, banyak pengusaha, banyak lapangan kerja kita kemudian ditutup hanya untuk mengakomodir kepentingan buruh. Kepentingan buruh, kepentingan pekerja adalah kepentingan untuk mendapatkan kehidupan kesejahteraan yang layak, mendapatkan perlakuan sebagai pekerja dengan nilai-nilai kemanusiaan,
Namun jika kemudian tuntutan ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan substansi dari kaum buruh sendiri, maka saya menjadi tidak yakin nilai perjuangan yang diusung oleh kaum buruh pada tanggal 10 Agustus nanti. Sahabat Pancasila, mengklaim tanggal 10 Agustus dengan jumlah massa yang begitu besar, kemudian merepresentasikan hampir 200 juta lebih masyarakat Indonesia, adalah sebuah klaim yang sangat salah dan tidak berbobot. Adalah sebuah klaim yang sesungguhnya kosong. Lakukan saja referendum, lakukan saja jajak pendapat. Apakah benar sebagian besar masyarakat Indonesia kemudian mendaulatkan hak-hak mereka, hak suara maupun hak bicara mereka kepada Anda yang mau melakukan kegiatan pada tanggal 10 Agustus dalam rangka pemaksulan Jokowi? Ataukah Anda hanya melakukan pengklaiman mengatasnamakan rakyat Indonesia untuk kepentingan Anda dan kelompok Anda? Sahabat Pancasila, saya percaya bahwa jika sampai hari ini belum ada riak geliat dari orang-orang yang mencintai Jokowi, orang-orang yang menginginkan pemerintahan dan negara ini berjalan pada relnya, itu bukan karena mereka takut atau mereka skeptis terhadap gerakan 10 Agustus, namun karena mereka percaya bahwa institusi resmi negara ini yang diberikan mandat oleh negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban bangsa dan negara akan bekerja secara profesional menjaga dan mengawal Jokowi hingga akhir masa jabatan dan memastikan proses pergantian kepemimpinan nasional secara jujur, adil, bebas, dan bertanggung jawab. Juga memastikan keberlanjutan pembangunan yang sudah dibangun rintis oleh Jokowi. Salam Pancasila.